Hai, saya Gyakun. Tema kali ini adalah cinta dan quantum mechanics. Apa itu cinta? Mungkin ini adalah sebuah pertanyaan yang simpel. Dalam perjalanan hidup, pasti kita sendiri juga pernah merasakan bagaimana manisnya itu jatuh cinta kan? Pasti dia dipikirkan terus. Apalagi kalau ternyata cintamu dibalas juga. Feeling suka sama suka, feeling saling tertarik di antara dua orang selama pacaran. Biasanya banyak kegiatan yang dihabiskan dengan berduaan kan? Ngapa-ngapain itu berdua. Pergi berdua, makan berdua, kemana-mana pasti berduaan. Kalian akan saling berbagi, saling sharing. Seolah-olah kalian berdua itu mulai menyatu. Di dalam ilmu psikologi, kita dan pasangan kita itu sebenarnya lagi dalam proses saling sinkron satu sama lain. Bisa dibilang frekuensi kamu dan frekuensi pasangan kamu lagi harmonis. Terjadi koneksi, ada ikatan dalam level secara fisik, emosi, dan spiritual. Efek dari keharmonisan ini dari dua individu yang berbeda yang sedang sinkron atau sudah sinkron, mereka berdua cenderung melakukan kegiatan yang sama. Pernah nggak perhatiin pasangan yang sedang lagi jatuh cinta? Mungkin kamu pernah menjumpai ada teman yang bersama pacarnya yang mereka mengekspresikan unity. Mereka dengan memakai baju yang kembaran atau memakai sepatu dengan merek dan model yang sama. Pokoknya mereka berdua itu saling matching deh. Ternyata pengalaman emosi manusia, yaitu proses jatuh cinta, dan keharmonisan yang terjadi karena cinta, juga ada paralelnya di dalam dunia fisika, terutama di dalam dunia quantum mechanics yang fokus mempelajari bagaimana atom-atom, partikel-partikel seperti elektron, foton, neutron bekerja. Bapak dan pelopor quantum mechanics, yaitu Niels Bohr dan Heisenberg, mereka melakukan observasi dan mencatat bahwa ada sifat-sifat dari para partikel ini yang aneh, yang gak make sense, bahkan di luar logika. Dalam observasi mereka mencatat bahwa ketika ada dua partikel foton yang sudah mengikat satu sama lain, dan ketika dipisahkan, sejauh apapun jaraknya, apa yang terjadi pada satu foton mempunyai efek secara instan terhadap pasangan foton yang lainnya. Jadi ada semacam ikatan misterius yang tidak kelihatan, yang sampai sekarang ini tidak ada seseorang pun yang bisa menjelaskan bagaimana ikatan ini bekerja. Pokoknya misterius banget, tapi ada. Dan ketika si Bohr mengungkapkan temuan fakta ini ke Einstein, mereka berdua langsung berdebat karena Einstein tidak percaya. Sampai dikomen oleh Einstein dalam bahasa Jerman, Spukhalve Fernwirkung, atau aksi gaib pada jarak jauh. Aksi gaib pada jarak jauh yang saling mempengaruhi satu sama lain pada sepasang foton ini disebut sebagai entanglement. Seperti sepasang manusia yang sedang jatuh cinta juga melakukan entangle. Mereka saling sinkron, saling berbagi, dan saling mempengaruhi satu sama lain tanpa perlu komunikasi dan sejauh apapun jaraknya terjadi secara instan. Misalnya, si suami lagi dinas ke kota Medan, lalu si istri menunggu di rumahnya di Jakarta. Suatu hari sang istri ngidam pika Ambon dalam benaknya. Lalu di Medan, pada saat yang bersamaan, sang suami membeli oleh-oleh pika Ambon tanpa memberitahu sang istri, karena sebagai surprise untuk pulang. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah sepasang partikel foton yang sudah entangle itu juga sedang jatuh cinta? Yang jelas, dari dua disiplin ilmu yang tadinya tidak nyambung sama sekali, satu dari psikologi tentang manusia dan satu lagi ilmu fisika,
Mereka ternyata saling melengkapi, mampu menjelaskan satu sama lain. Seperti entanglement juga. Kenapa? Karena cara kerja entanglement di partikel atom lebih masuk akal, lebih nyambung, lebih make sense. Dijelaskan seperti ketika kita sendiri sedang merasakan jatuh cinta. Jadi jatuhnya lebih ke puitis daripada logika untuk menjelaskan apa itu entanglement. Entanglement itu seperti jatuh cinta, tidak bisa diuraikan lewat logika, lewat rumus fisika, dan secara hitungan matematika. Oke, so what? Yang penting sekarang, bagaimana caranya memanfaatkan dan melihat fungsinya dari entanglement ini. Dan ternyata bisa diaplikasikan ke dalam dunia komputer. Untuk membangun sistem komputer generasi berikutnya, yaitu quantum computer. Yang dimana mampu melakukan kalkulasi sangat kompleks secara instan, lebih super efisien, jauh lebih powerful performanya daripada komputer-komputer tradisional yang kita pakai sekarang ini, yang masih memakai microchip dan transistor. Fun fact, bahkan otak manusia sendiri juga mirip cara bekerjanya seperti quantum computer. Otak kita selalu memproses informasi, mengakses memori-memori lewat jaringan-jaringan sel-sel neuron yang bekerja secara entangled juga. Dan selain itu juga bisa dipakai untuk dunia komunikasi lewat quantum cryptography, yaitu menggunakan teknik entanglement yang menjanjikan sistem komunikasi super instan dimanapun berada jaraknya dan tidak mungkin bisa dihack oleh pihak ketiga. So, untuk para jomblo, kalian pasti akan entangled juga kalau sudah bertemu dengan seorang partikel yang sangat menarik. Karena quantum mechanics menjamin cinta itu ada, dan itu adalah fakta sains.